Saya ingin mengatakan bahwa video itu betul-betul fitnah yang keji. Saya tidak tahu siapa pelakunya, tapi cara-cara keji, cara-cara memfitnah, cara-cara memutarbalikkan fakta, menghalalkan segala cara adalah cara-cara yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Saudara sekalian, laporan dari lapangan kilometer 50 yang saya buat tempo hari, ternyata alhamdulillah ditonton lebih dari 1,2 juta orang. Ditonton lebih dari 1,2 juta kali maksud saya ya. Karena biasa saja satu orang nonton lebih dari 1 kali. Banyak apresiasi, bahkan doa kepada saya dan keluarga agar Allah terutama sekali melindungi. Tentu saja itu sesuatu yang sangat membanggakan dan mengharukan sekaligus. Tapi seperti biasa, salah satu ada plus minusnya. Demikian juga laporan saya tadi ternyata telah mengusik sekelompok pihak, sekelompok orang yang merasa terganggu dengan laporan saya. Kalau mereka hanya sekadar meragukan atau apa, tidak suka, itu saya kira wajar saja. Cuman yang membuat saya cukup prihatin adalah kemudian ada video beredar menampilkan seorang yang mengaku sebagai saksi yang saya bayar 150.000 untuk membenarkan asumsi-asumsi dan subjektivitas saya di kilometer 50. Tampaknya begitu luar biasa. Orangnya di blur, kemudian kalimatnya terbata-bata seperti asli gitu ya. Dan itu ternyata dimuat di beberapa channel YouTube, bukan cuma satu channel, dan mendapat penonton yang lumayan banyak juga. Seperti biasa, komentarnya juga banyak macam-macam, tapi sebagian besar juga percaya dengan video tadi. Setelah kalian, saya ingin mengatakan bahwa video itu betul-betul fitnah yang keji. Saya tidak tahu siapa pelakunya, tapi cara-cara keji, cara-cara memfitnah, cara-cara memutarbalikkan fakta, menghalalkan segala cara adalah cara-cara yang biasa dipakai oleh orang-orang komunis di Indonesia dulu, PKI. Mereka memutarbalikkan fakta, menyebar kebohongan, kemudian memfitnah ya gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan di kilometer 50 ada sesuatu yang benar. Saya bicara dengan saksi dan tidak serupiah pun saya keluarkan untuk membayar saksi tersebut. Jadi itu suatu hal yang fitnah. Saya tidak bisa memaksa Anda penonton video ini, oh Edi benar, yang itu bohong. Tidak bisa. Tapi saya cuma ingin mengatakan kalau saya muslim dan Anda percaya dengan saya, bahkan saya berani bersumpah wallahi, demi Allah demi Allah saya tidak membayar satu orang pun saksi, apalagi 150.000 rupiah seperti yang dalam video tadi. Itu fitnah luar biasa, keji, kejam, pembunuhan karakter. Lalu di media seperti biasa, wah saling sahut menyahut. Nggak apa-apa, silakan aja. Tapi itu saya ulangi lagi bahwa itu adalah biasa dilakukan oleh kaum komunis, kaum ateis, kaum yang tidak percaya Tuhan. Maka mereka menghalalkan segala cara, memfitnah, memutarbalikkan fakta, menyebar kebohongan dan sebagainya. Satu hal. Hal kedua, saya tampil dengan memakai rompi pers berwarna merah menyala. Di FNN ada 2 rompi, warna satu merah menyala, kemudian yang kedua krem lembut. Saya sengaja memilih merah menyala supaya memang lebih mencolok. Nah, sebagian netizen yang berkomentar mengatakan di video yang fitnah tadi, ini Edi ini ngaku-ngaku aja jadi wartawan, bermodal rompi wartawan, kemudian dia bisa menebar fitnah dan kebohongan semau sendiri. Saudara sekalian, saya mau sampaikan lagi bahwa saya betul-betul wartawan. Saya dari tahun 91 menjadi wartawan. Mulai dari harian Ekonomi Neraca, mohon maaf jadi saya menyebut merek ya, untuk menjelaskan perjalanan jurnalistik saya sejak mulai menjadi wartawan tahun 1991. Waktu itu liputan saya di Departemen Perdagangan, masih Departemen Perdagangan, di
dekat Patung Tani itu. Lalu 96, salah seorang redaktur di media Indonesia bernama Andi Noya meminta saya bergabung ke media Indonesia. Jadi tahun 96 saya bergabung ke media Indonesia. Dan liputan saya menjadi liputan keuangan dan perbankan. Saya meliput di Kementerian Keuangan di mana di Lepang Banteng, dan Bank Indonesia di Tamrin. Mondar-mandir situ, di samping hal-hal lain di seputar Sudirman, Tamrin, dan Rasuna Said yang orang bilang biasa segitiga emas untuk meliput isu-isu seputar keuangan dan perbankan. Saya di ngarang-ngarang tuh. Bisa aja ngaku-ngaku. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau mau tak saksi, ketika di neraca itu siapa yang menonjol sekarang ya? Siapa? Ya saya ingat dulu ya. Tapi di media Indonesia saya bertemu dengan Refli Harun yang sekarang dikenal sebagai pakar hukum tata negara. Tentu saja Anda bisa tanya Andi Noya karena dia redaktur saya langsung waktu di media Indonesia. Saya di media Indonesia 96 sampai 2001. Di 96 juga Anda boleh bertanya kepada Sugeng Suparwoto, sekarang Ketua Komisi 7 DPR RI kalau nggak salah dari Partai Nasdem. Sugeng Suparwoto itu teman saya di media Indonesia. Nanti saya cerita tentang pindahan saya dari media Indonesia ke tempat lain yang diajak oleh Sugeng Suparwoto. Di media Indonesia saya juga ketemu Benny Harman. Nah, Anda pasti tahu Benny Harman ini politisi di DPR dari Demokrat yang kemarin cukup menggemparkan ketika pemerintah dengan sangat sepihak mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law. Benny Harman, saya panggil Bang Benny waktu itu karena dia memang lebih senior dari saya. Jadi beberapa nama yang Anda bisa konfirmasi, betul nggak sih Edi ngaku-ngaku pernah di media Indonesia? Itu pernah. Kemudian tahun 2001, Surya Paloh meminta saya bergabung ke Metro TV. Satu grup juga. Saya jadi produser ekonomi di sana. Teman saya yang Anda bisa konfirmasi antara lain Hersu Beno Arif yang punya channel sendiri yang tamu rutinnya adalah Rocky Gerung dan Said Didu, Muhammad Said Didu. Sekarang bersama-sama saya di FNN ini juga. Nah, 2002 atau 2003 saya tidak persis lupa karena ya umur juga ya udah nggak muda. Tapi waktu itu saya mendapat telepon dari Sugeng Suparwoto yang sama-sama di media Indonesia di Metro TV Group, maksud saya media group. Tiba-tiba dia bilang, tolong kemari bantu saya. Saya tanya, bantu apa? Kemari di mana? Saya diminta oleh Mbak Tutut untuk merapikan televisi TPI, newsnya. Waduh, tantangan ini kan. Saya ketemu ngobrol. Setelah ngobrol, saya lapor ke Bang Andi Noya. Waktu itu Andi Noya sudah menjadi direktur pemberitaan di Metro TV. Saya bilang, Bang, Sugeng minta saya bantu di TPI. Gimana menurut Abang? Andi Noya bilang, ya udah kalau kamu mau bantu aja, dia teman kita kok sama-sama. Maka saya pergi dari Metro TV menuju TPI sekitar 27 bulan kalau nggak salah. Setelah itu saya pindah ke beberapa majalah, ada Warta Ekonomi dan sebagainya. Warta Ekonomi ini dimiliki keluarga Ali Sabana ya kalau nggak salah ya, dan waktu itu juga ada sebagian sahamnya Fadel Muhammad yang sempat menjadi Menteri KKP, Menteri Kelautan dan Perikanan. Itu beberapa rekam jejak saya di media sebagai jurnalis dari tahun 1991 sampai 2000 sampai sekarang ya. 2020 saya masih media, masih berjurnalis maksud saya, dan sekarang saya bergabung di FNN. Sebuah media online yang ya berisi lebih banyak pada bukan berita-berita hard news gitu ya. Saya ketika periode itu juga saya menulis buku, saudara. Karena saya bergelut di bidang ekonomi, lebih khusus keuangan perbankan, saya banyak bersinggungan dengan masalah-masalah fiskal dan moneter, khususnya fiskal terutama kan, Departemen Keuangan. Saya menulis buku berjudul Sri Mulyani Miolip loh. Di sini ada pengantarnya dari Dr. Riza Ramli dan prolognya dari Kwik Kiangi. Wah, itu. Jadi mohon maaf, saya mungkin boleh bilang saya bukan wartawan kaleng-kaleng. Punya rekam jejak begitu ya. Ada beberapa, ini di belakang di covernya juga ada rekam jejak saya sebagai jurnalis. Saya tulis jejak karir Edi Mulyadi sepertinya tidak bisa lepas dari dunia jurnalistik. Dia mengawali karirnya sebagai jurnalis pada 91 bla 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 bla. Ada di sini ya. Mau berminat? Boleh. Nanti kita mungkin bisa japri atau apa, saya kirimkan insya Allah
Sri Mulyani Niolip loh. Di sini saya kritisi beberapa kebijakan dia yang menurut saya sebagai penganut dan pejuang mazhab Neolib sekaligus banyak merugikan rakyat Indonesia dan bangsa negara secara keseluruhan, ya. Wah, ini macam-macam ini. Ada beberapa judul. Antaranya skandal Bank Senturi dan dosa sejarah Andi Budi. Andi Budi ini maksudnya Sri Mulyani dan Budiono waktu itu. Jadi ada beberapa ya yang sudah saya buat. Saya juga menyunting buku karya almarhum siapa namanya yang RCTI itu, Ahmad Iskandar. Dia menulis tentang BLBI. Saya juga nulis artikel yang dibukukan oleh teman saya Guntur Subatya dari Republika waktu itu ya. Sekarang dia pengusaha tentang BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Saudara sekalian, liputan saya di kilometer 50 ini memang ternyata mengundang cukup banyak perhatian, dan antara lain ada sebuah radio, dua radio yang sudah mewawancara saya. Salah satunya bertanya kepada saya, "Bung Edi, kenapa Anda maunya terjun ke kilometer 50 ketika semua media sudah clear memberitakan hal-hal seperti itu?" Saya katakan, "Bung, saya wartawan, saya punya kode etik jurnalistik sebagai pedoman, saya punya Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers, dan itu mengharuskan saya untuk kritis." Saya bacakan saja ya. Di kode etik jurnalistik itu pengantarnya mengatakan untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, ya kan? Untuk menjamin kemerdekaan pers dan menjamin memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, gitu kan? Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik. Ini yang orang suka, wartawan itu punya kode etik jurnalistik loh. Jadi saya bacakan kenapa saya mau berkunjung mendatangi kilometer 50 setelah peristiwa penembakan 6 anggota FPI. Karena polisi seperti kita tahu menyiarkan pernyataan-pernyataan yang dimuat penuh-penuh oleh teman-teman media. Junior-junior saya, adik-adik saya, mungkin malah anak-anak saya. Kalau mereka masih di bawah 30, berarti masih anak-anak saya. Ya, mereka muat bulat-bulat apa kata polisi. Kalau kita lihat di running text-nya itu penyerangan simpatisan FPI kepada polisi. Begitu bolak-balik. Narasinya persis plek. Nah, saya ingatkan adik-adik, anak-anakku yang wartawan-wartawan junior, kode etik jurnalistik itu yang pertama mengatakan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Independen sifatnya, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Kalau berimbang, ya harus ada sumber lain yang biasa kita sebut dengan cover both side. Kalau kita menampilkan narasumber A, ketika ini dua pihak berhadapan, maka kita harus menampilkan narasumber B. Nggak bisa kita bulat-bulat telan si A, lalu kita stigma si B salah dan sebagainya. Atau sebaliknya, tidak boleh. Tidak boleh, bos. Tidak boleh. Lalu yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Oke? Ya. Yang ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi. Saya datang ke lokasi kejadian untuk menguji informasi. Saudara sekalian, ya, saya kira itu penjelasan saya seputar kilometer 50 dan sekian dulu dari saya dah ya. Edi Mulyadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.